Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat Gerobokan Gokil semuanya. Kali ini kita kembali mendatangi rumah salah satu narasumber politik dari Gerobokan Gokil. Narasumber politik di desa kami. Oke. Iya, ada apa lagi ya? Oh iya. Ini Om, ini kan lagi rame ya. Lagi rame di media-media, media televisi, media online, lagi rame soal Sugi Nur atau Gus Nur. Ini pendapatnya, tanggapannya jenengan gimana sebagai warga NU? Ya, terima kasih kepada adik-adik teman-teman dari Perubahan Gokil ya, Iya, iya. sudah datang ke rumah saya lagi. Ini fenomena polemik di negara kita itu selalu ada aja ya Mas ya. Iya. Ya, maklumlah negara sebesar Sebesar ini ya, seluas ini, berbagai suku, berbagai golongan, berbagai organisasi, ya biasalah seperti itu. Yang perlu kami tandaskan dan kami rataan pernyataan apa? Jangan tadi tentang Gus Nur. Gus Nur. Itu Mas Iri ya, nun sewu ya. Iya, iya. Saya kurang setuju dengan Anda mengatakan bahwa apa itu? Mengatakan si Sugi Nur Raharja itu dengan kata-kata Gus. Loh kok bisa? Kan ya Gus Nur Ya, panggilannya dia. Gus itu dari kalangan warga NU Iya. itu biasanya untuk panggilan adalah anak seorang kiai atau anak seorang ulama yang terkenal, yang mempunyai pondok pesantren, yang mempunyai pembelajaran tentang ilmu-ilmu keagamaan khususnya agama Islam. Itu biasa apabila punya anak itu dipanggil dengan kata-kata Gus gitu loh. Kabarnya kan Gus anu. Baha, seperti gitu. Gus Reza, seperti Gus Kausar, itu adalah salah satu betul-betul asli apa anak-anak seorang ulama maupun kiai. Yang menjadi pertanyaan lagi, lah si Sugi Nur itu Gusnya itu bapaknya itu siapa? Kiai dari mana? Lah kecuali Mas, ya adik-adik semua, Iya. kecuali namanya itu Agus, bukan Sugi Nur. Kalau di desa kami itu namanya Agus, Agus. tuh manggilnya Gus. gitu loh. Tapi kalau Sugi Nur ya manggilnya kalau gak Gi Nur. ya Nur gitu loh, kalau dia bukan anak seorang kiai. Karena apa? Kata-kata Gus itu adalah sangat sakral sekali bagi kalangan NU atau Nahdlatul Ulama. Terus bagaimana pendapat jenengan tentang keilmuan atau keustatannya? Ini malah malah ngawur lagi gitu loh. Ya seorang yang berilmu, seorang yang Iya, apa itu bisa dikatakan adalah seorang ustadz, Ustadz ya. itu adalah salah satu panggilan orang-orang yang betul-betul belajar ilmu agama, betul-betul apa itu mendalami ilmu agama. Sedangkan yang namanya Sugi Nur itu pernah belajar mondok di mana saya juga tidak paham, pernah belajar ilmu santri di mana juga kita pertanyakan dari keilmuannya dia. Padahal kita jelas Mas, di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa al ilmu bila syaihin fasyaihuhu syaitonun. Artinya apa? Pada apabila ilmu tanpa didasari dengan guru, tanpa berguru, gurunya adalah setan. Satu itu. Kemudian yang perlu kami tandaskan lagi bahwasannya orang yang memaknai Quran, yang memaknai hadis tanpa sanad, tanpa keilmuan hadis itu atau Quran, tanpa ilmu tafsir, tanpa guru-guru, itu adalah salah satu perlu kami canangkan dan perlu kami katakan, itu adalah orang yang membeli satu tiket kepada neraka. Sepertinya ya, pernah saya melihat apa itu YouTube-nya si Sugi Nur itu mengatakan bahwa apa itu yang namanya ulama itu adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Ayam kalau takut kepada Allah ya juga ulama. Ular kalau takut kepada Allah ya namanya ulama. Ya, ya enggak itu? Pernah ada itu ya.
itu saya kira dia berpendapat dan memaknai kitab, memaknai Al-Quran menurut akal pikirannya dia sendiri, menurut otaknya sendiri, tanpa syarat dan tanpa guru. Itu saya perhatikan itu adalah salah satu orang yang membeli tiket satu kepada neraka. Itu Mas. Oke, ya. Iya. Wah, cerdas sekali ini. Oke, terus yang ketiga, pertanyaan kami yang ketiga adalah tentang komentarin jenengan tentang penghinaan atau pelecehan kepada NU baru-baru ini. Nah, ini yang fatal. Ya, iya. Itu padahal sering gitu kayak gitu, Bang. Tapi kan ini rame lagi lebih parah ini kayak kemarin itu. Ya, terima kasih ya. Nun saya kepada adik-adik tim Gerobongan Goaki perlu saya sampaikan juga bahwa apa itu motif dan tujuannya si Sugih Nur itu saya sendiri kurang tahu. Tapi selama ini dia apa itu mengatakan menghina NU, menghina Kiai NU, tujuannya apa saja? Apa dia itu pengen tenar, mencari panggung, mencari uang, atau ada orang yang mendanai itu untuk atau mengadu domba atau membuat ricuh di kalangan umat-umat beragama atau apa saya tidak tahu. Yang penting intinya kalau dia sudah mengatakan atau menghina kepada NU, pernah mengatakan beliau apa itu mengatakan bahwa NU itu saat ini di rezim ini mengatakan bahwa ibaratnya apa itu bis umum. Ya, sopirnya adalah mabuk, kondekturnya itu adalah ugal-ugalan, keneknya adalah ya pokoknya menghina semuanya, kemudian penumpangnya liberal, PKI, semua dan sekuler dan sebagainya dikatakan beliau itu betul. Apalagi dia mengatakan Kiai Haji Akhil Sirot apa itu langsung kepada Kiai Haji Said Akhil Sirot dan langsung kepada Gus Yakub sebagai pimpinan Bangsar saat ini. Itu memang sangat-sangat kita sayangkan sekali. Non sewu, jelas itu adalah satu bentuk penghinaan, bentuk pelecehan kepada organisasi yang terbesar di dunia, Mas. NU itu salah satu organisasi terbesar, terbesar di dunia, bukan di Arab Saudi pun masih terbesar di Indonesia. Tapi non sewu, NU atau Nahdlatul Ulama itu salah satu kumpulan-kumpulan para ulama didirikan oleh seorang ulama yang namanya yaitu Kiai Hasyim Asy'ari atau kakeknya presiden kita yang kelima ya, keempat ya, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Dia mendirikan itu tujuannya untuk jihad, resolusi dan untuk mendirikan supaya Islam itu Islaman untuk rahmatan lil alamin, Islam yang bertoleransi, Islam yang mendamaikan, Islam yang tentram, tidak ada apa itu istilahnya apa itu propaganda, mengadu domba yang tujuannya untuk memecah belah Islam sendiri. Jadi NU itu betul-betul salah satu organisasi yang diakui di dunia, tidak hanya di Indonesia. Untuk itu jelas satu bentuk penghinaan dan pelecehan kepada warga NU sekaligus kepada kiai yang kita sangat hormati dan kita muliakan. Itu. Terus baru-baru ini kan dengan semua pernyataan dia di kanal YouTube Refli Harun tersebut, saat ini kan dia ditangkap. Apakah sudah tepat tindakan tersebut yang dilakukan oleh Pak Polisi atau Bareskrim Polri langsung betul, dari Jakarta betul. Itu non sewu negara kita itu adalah negara yang berdasarkan hukum, artinya apapun yang terjadi semua dipayungi oleh payung hukum. Untuk itu kalau memang nanti terbukti si Sugih Nur itu betul-betul menurut undang-undang ITE ya betul-betul itu melecehkan, nah saya kira itu betul, itu sudah jelas-jelas melecehkan secara terbuka, secara jelas tidak ditutup-tutupi lagi, itu memang sudah ranahnya Polri atau ranahnya petugas untuk apa itu menindaklanjuti apa yang dilakukan oleh Sugih Nur itu tadi. Jadi itu saya kira sudah tepat apa dilakukan oleh Polri untuk menindaklanjuti ke ranah hukum supaya ada satu efek jera kepada orang yang bersangkutan yang menghina kepada Nahdlatul Ulama. Iya, tapi gini Om, ini juga terjadi polemik di
khususnya di media Twitter seperti Fadlizon, seperti Andi Arief dari Demokrat juga menyayangkan hal itu atas penangkapan Sugi Nur itu. Jenengan gimana itu? Padahal itu kan sudah terbukti menghina lah kan. Jelas ya. Itu gini, kalau kita apakah itu memang temannya mungkin nggak rela? begini, saya kira itu kalau sejarah berbicara dengan yang namanya Fadlizon, berbicara dengan apa namanya Andi Arief, yang jelas dan itu teman-temannya sudah teman-temannya itu intinya sudah masuk ke ranah politik. Artinya nuwun sewu, yang namanya politik itu tidak bisa kita pastikan secara pasti. Artinya di situ ada utang di balik gagal. Ya, biasanya itu dia di balik semua itu mendukung ini, mendukung itu. Memang tujuannya mereka apa? Ada udang di balik gagal atau istilahnya ada motif-motif tersendiri. Loh, jangan-jangan itu si Sugi Nur itu memang ditanamkan untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu. Tapi kita tidak bersangka buruk ya. Itu kan mungkin bisa secara ilmu politik. Ilmu politik itu pokoknya seperti itu, Mas. Kalau Fadlizon komentar seperti itu, udah silakan dong. Sampai saat ini kita jelas kita sadari siapa itu Fadlizon, siapa itu Andi Arief. Mereka itu adalah orang-orang yang berseberangan, orang-orang yang menjadi oposisi dari pemerintah gitu loh. Kalaupun oposisi sih nggak masalah sih, tapi kan mulutnya itu loh terlalu seperti Sugi Nur yang selalu menjelek-jelekkan, konsisten menjelek-jelekkan rezim Jokowi ini. Oke Om, mungkin gamblang tadi ya penjelasannya dan sudah cukup panjang ini videonya. Dan terima kasih atas waktunya. Mungkin video ini dapat berguna bagi para penonton Gerobokan Gokil dan ada manfaatnya untuk pertimbangan masukan lah ya. Memberi masukan, memberi tambahan ilmu, mungkin dapat berguna. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.